Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Cerita kali ini kelanjutan dari cerita misteri Desa Keramat. Langsung saja kita ke ceritanya. Sesampainya di rumah, aku langsung tiduran di kasur. Perutku rasanya mau pecah karena kepenuhan isi. Hanya hitung 15 menit, aku sudah hanyut dalam dengkuran dan menembus alam bawah sadarku, membawaku ke sebuah mimpi. Dalam tidurku aku bermimpi bertemu seorang wanita yang menangis di sebuah bangunan tua. Aku perhatikan dia dari jauh. Keadaannya sangat memprihatinkan. Kakinya dipasung dan tangannya terlilit sebuah rantai yang cukup besar, dan juga rantai itu melilit lehernya. Dia menangis sambil merintih kesakitan. Sesekali juga dia menjerit lemah, meminta pertolongan. Aku melihatnya merasa tidak tegaan. Aku langsung mendekatinya dan berniat untuk menolongnya. Namun saat ku hampiri, dia hanya menunduk. Tanpa banyak berpikir, aku langsung membuka sebuah pasung di kakinya dan sebuah rantai yang melilit tangan dan lehernya. Setelah aku berhasil membuka pasung dan rantainya, aku langsung menarik tangannya dan berniat membawanya lari dari bangunan tersebut. Namun seseorang menahan langkah kami dan menarik tangan wanita itu dari sudut yang gelap hingga aku tak bisa melihat orang yang berada di kegelapan itu. Aku terus berusaha menarik tangan wanita tersebut dan membawanya untuk lari dari tempat ini. Namun aku sangat terkejut. Orang yang menariknya dari kegelapan itu mengeluarkan sebuah kapak yang ukurannya lumayan besar. Orang itu mengayunkan kapaknya dan menebaskannya ke tangan wanita itu. Aku pun berteriak histeris melihat wanita itu yang kesakitan. Tanpa berpikir panjang, aku terus menariknya keluar bangunan ini. Dengan hati yang penuh ketakutan dan kecemasan, akhirnya aku pun berhasil membawa wanita ini keluar bangunan. Tanpa menoleh ke arah wanita tersebut, aku pun melepas genggamanku dari tangan wanita itu yang sedari tadi terus kutuntun. Namun saat ku lepas, aku merasakan ada sesuatu yang jatuh di sampingku. Aku menoleh ke arah sampingku. Namun wanita itu tiba-tiba tak ada di sampingku. Saat kulihat ke arah bawah, dekat kakiku, kulihat sebuah tangan yang putus. Aku pun terkejut dengan histeris. Aku berteriak dan mundur menjauhi tangan itu. Berkucur deras keringatku, detak jantungku berdetak tak beraturan. Aku berjalan mundur menjauhi tangan itu. Sampai tiba-tiba aku menabrak sebuah pohon yang berdiri sangat besar di belakangku. Saat aku bersandar di pohon besar itu, ada seperti cairan kental jatuh dari atas mengenai kepalaku. Saat ku pegang kepalaku dan melihat cairan tersebut, dan aku menciumnya, cairan itu sangat amis. Saat kulihat cairan itu berwarna merah, tak melainkan lagi cairan itu adalah darah. Dan terdengar bisikan di dekat kupingku yang mengatakan, "Aku di belakangmu." Aku langsung menoleh ke arah atas pohon itu yang berada di belakangku. Terlihat seseorang wanita sedang duduk bergelantungan di salah satu ranting besar pohon itu dan meneteskan darah dari tangannya. Betapa terkejutnya aku. Ternyata wanita itu adalah wanita yang tadi ku tolong. Aku terheran, kenapa wanita itu bisa di atas pohon. Padahal tadi dia bersamaku, lari dari bangunan tua itu. Aku terus memandanginya, sampai akhirnya dia pun melihatku. Saat ia menoleh ke arahku, kulihat matanya merah, mukanya hancur, dan tangannya tidak ada satu sebelah kiri. Ia juga menggunakan sebuah selendang berwarna merah
yang terlilit di lehernya. Dia melihatku dengan rasa penuh benci dan seperti ia tidak menyukaiku. Tiba-tiba dia tertawa sangat kencang dan berkata, "Matilah kau, kau harus ikut denganku." Dan seketika dia terbang ke arahku dan meremas pundakku. Aku pun terjatuh dan kesakitan. Aku sangat ketakutan dan sambil terjatuh telungkup. Aku berteriak ampun-ampun, namun suara tertawa itu terdengar sangat melengking di kupingku. Seakan-akan suara itu terus membuat don nyaliku. Sepertinya wanita itu benar-benar akan membunuhku malam ini. Aku terus berteriak minta ampun sambil menutup kupingku. Tiba-tiba ada sebuah tangan yang menyentuh pundakku dan aku berteriak, "Pergi kamu, pergi!" Tiba-tiba terdengar suara lembut memanggilku, "Hei, hei, Ki, bangun, buka mata kamu, ini ibu sama ayah." Aku pun membuka mataku. Bajuku basah akibat keringatku yang bercucuran seperti orang habis mandi. Kulihat ayah dan ibuku sudah berada di depanku, dan saat kulihat sekelilingku, aku sudah berada di kamarku dan tak lagi berada di dekat pohon besar itu. "Kamu kenapa? Kok teriak-teriak?" tanya ibu. "Gak apa-apa bu, cuma mimpi buruk aja tadi," jawab aku. "Oh alah, kok bisa toleh? Sudah kamu sholat tahajud dulu, sana biar agak mendingan," tanya ibu. Aku pun langsung bergegas ke kamar mandi untuk mengambil wudhu dan sholat tahajud. Saat aku selesai sholat, aku berpikir tentang mimpiku tadi. Kenapa semuanya terlihat seperti nyata? Aku pegang pundakku dan aku merasakan sakit. Saat kulihat, pundakku memar membiru. Aku semakin terheran dengan apa yang kualami malam ini. Apa mungkin semua ini ada sangkut pautnya dengan sosok Ayu Putri? Kecemasan menemaniku malam ini terus. Aku berpikir tentang mimpiku malam ini yang terlihat seperti nyata. Aku pun terlelap lagi dalam tidurku sampai akhirnya pagi pun tiba. Alhamdulillah, aku tak mimpi buruk lagi. Saat pagi tiba, aku langsung bergegas mandi, sarapan, dan pergi ke sekolah. Di sekolah aku melihat Lintang dan Panji yang sudah terlebih dahulu sampai di sekolah. "Udah pada duluan aja nih, main tinggal-tinggal aja bukannya barengan," ujar aku. "Aku kira kamu udah duluan pergi, makanya aku sama Lintang pergi langsung ke sekolah," jawab Panji. "Iya, aku kira kamu udah pergi duluan. Jul, Ki, aku mau cerita nanti setelah pulang sekolah tentang mimpiku tadi malam," kata Lintang. "Lah, sama, aku juga mau cerita tentang mimpiku tadi malam," ujar aku. "Emang kalian mimpi apa? Kok pada sibuk mau cerita mimpi? Apa jangan-jangan kalian di mimpi bertemu ya?" tanya Panji. "Ngawur lah Jul, kalau mau ketemu Lintang aja gak mesti lewat mimpi, tiap hari juga ketemu," ujar aku. Setelah beberapa lama terlibat percakapan dengan Lintang dan Panji, akhirnya bel sekolah pun berbunyi yang menandakan waktu jam pelajaran telah dimulai. Akhirnya pelajaran pun dimulai. Hari ini ujian pertamaku. Hari ini adalah yang paling nyebelin dan paling nguras pikiran, yaitu matematika. Aduh, udah kurang tidur malah ketiban pelajaran yang kayak gini. Suntuk bener dah rasanya, mana ujian lagi. Mau gak mau harus aku kerjain nih. Mau medah pala Superman. Akhirnya setelah beberapa lama berkelut dengan angka-angka di pelajaran matematika ini, bel istirahat pun berbunyi. Lintang dan Panji mengajakku ke kantin Mbok Ikem untuk membeli mie sopnya yang lumayan terkenal enak di sekolahan ini dan pastinya murah.
Setelah makan di kantin, kami kembali lagi ke kelas dan memulai lagi ujian terakhir hari ini. Setelah beberapa lamanya, akhirnya bel berbunyi lagi dan menunjukkan waktunya belajar mengajar kami telah selesai hari ini, dan kami pun langsung bergegas pulang. Saat di perjalanan, aku menanyakan tentang hal apa yang ingin diceritakan oleh Lintang tentang mimpinya tadi malam. Lintang pun menceritakan semua kejadian-kejadian yang ia alami dalam mimpi. Ternyata apa yang dialami Lintang sama dengan apa yang kualami. Lah, kok bisa sama, Lin? Aku juga mimpi seperti itu. Aku mimpi bauku diremas sama wanita itu. Lihat nih, bauku memar, tanya aku sambil ku perlihatkan bauku. Ih, iya Ki, kok bisa memar gitu? Sakit tuh Ki. Kira-kira ada apa ya? Salah kita apa? Kok sampai kita dibuatnya seperti ini? Apa ini ada sangkut pautnya dengan Ayu Putri dan ayam yang kita tangkap semalam? Soalnya aku lihat wanita di mimpiku sama seperti wanita yang kulihat di pohon itu. Semalam dia memakai sebuah selendang merah di lehernya, tanya Lintang. Ya sakit lah Lin, lihat aja sampai memar gini. Aku pun juga gak tahu Lin. Aku pikir kita memang udah melakukan kesalahan, makanya kita diperlakukan seperti ini. Tapi gak mungkin sama ayam yang kita tangkap semalam. Bukan cuma kita aja kali yang dapat ayam, warga lain juga sering, tapi gak pernah tuh kenapa-napa, jawab aku. Panji hanya menelan ludah mendengar percakapanku dan Lintang. Mimpi kami berdua tak berlaku pada Panji. Hanya aku dan Lintang saja yang dimimpiin seperti itu. Gimana kalau nanti sore kita datengin Mbah Empu aja? Kita tanya sama Mbah Empu, sekalian ngobatin lukaku ini, tanya aku. Iya, aku setuju itu. Ya udah nanti sore kalian ke rumahku ya. Kita bareng-bareng ke rumah Mbah Empu, jawab Lintang. Kami pun akhirnya sepakat untuk menanyakan dan menceritakan hal ini kepada Mbah Empu nanti sore. Kami pulang terlebih dahulu ke rumah masing-masing. Saat aku tiba di rumah, dari arah dapur tercium olehku wangi ikan asin yang lumayan menggoda lambungku. Assalamualaikum Bu, masak apa Bu? Enak bener kayaknya, dari aromanya aja udah sedep nih, tanya aku. Waalaikumsalam. Iya, Ibu masak sayur asem, ikan asin, sama sambal belacan itu leh. Ya udah, kamu ganti baju dulu, habis itu makan, jawab Ibu. Tanpa banyak berbicara, aku pun langsung mengganti bajuku. Saat aku membuka bajuku, ibuku melihat luka memar di bahuku. Itu kenapa leh bahu kamu? Kamu habis berantem ya? Kok sampai memar gitu? Tanya ibu. Gak tahu nih Bu, tadi malam bangun tidur, tahu-tahu udah begini aja Bu, jawab aku. Ya udah, makan dulu. Habis itu, ibu urut tuh bau kamu, ujar ibu. Gak usah Bu, nanti sore aku mau ke tempat Mbah Empu aja, biar diurut sama Mbah Empu, jawab aku. Oh ya udah, bener ya kamu urut sama Mbah. Nanti ibu kasih uang kamu beli rokok buat Mbah Empu. Siap Bu. Aku pun langsung menyantap masakan ibuku yang enaknya luar biasa. Waktu sore pun telah tiba. Aku pamit dengan ibuku untuk pergi ke rumah Mbah Empu. Ibuku memberiku beberapa rupiah uang untuk membeli rokok untuk Mbah Empu. Aku pun langsung bergegas menjemput Lintang dan Panji, dan kami bertiga pun bergegas pergi ke rumah Mbah Empu. Sesampainya kami di sana, Mbah Empu pun akhirnya keluar. Iya siapa? Kata Mbah Empu. Saya Mbah, Rifki, mau kusuk, jawab aku.
Mbah Empu pun akhirnya mempersilahkan kami masuk. "Ini Mbah, ada titipan dari ibu. Mohon diterima Mbah." Sambil kuberikan 2 bungkus rokok. "Wah, ndak perlu repot-repot oleh." "Nggak kok Mbah, nggak repot. Mbah, ini saya mau kusuk. Ini pundak saya memar Mbah." "Lah, kok bisa sampai begini Toli? Ini bukan memar biasa. Kalian semalam masuk ke dalam hutan bambu itu ya?" tanya Mbah Empu. "Iya Mbah, maafin kami, gak dengerin omongan Mbah. Saya sama teman-teman semalam ngejar ayam. Tanpa kami sadari, kami udah berada di dalam hutan bambu itu Mbah," jawab aku. Wah, gawat ini, gak bisa dibiarin. Bakal jatuh korban lagi kalau begini. Tanpa aku pahami apa arti dari perkataan Mbah Empu, aku mendengarnya menelan ludah dan mukaku langsung pucat. Begitu juga dengan Lintang dan Panji yang menggidik ngeri, merinding dengan perkataan Mbah Empu. Ku beranikan diri untuk bertanya maksud dari perkataan Mbah Empu. Mbah Empu pun menceritakan sebuah peristiwa yang menimpa pasiennya 2 tahun yang lalu. "Dulu Mbah juga pernah dapat pasien yang sama seperti kamu. Ia seorang pemuda sama seperti kamu. Dia juga mendapatkan luka memar itu akibat masuk ke dalam hutan bambu itu. Dan tidak sengaja dia tertidur di pohon kapuk yang berada di dalam hutan bambu itu. Dia bermimpi didatangi sosok Ayu Putri yang hendak mengajaknya pergi jauh. Tapi untung saja sewaktu itu Mbah melihat pemuda itu. Waktu Mbah melihat pemuda itu sedang berputar-putar mengelilingi pohon kapuk itu, namun dengan mata tertutup. Mbah pun langsung menariknya dan mengajaknya keluar dari hutan bambu itu. Namun ia tak juga membuka matanya, sampai akhirnya Mbah bacakan beberapa doa. Barulah dia sadar. Lalu ia menceritakan kepada Mbah dengan siapa dia bertemu, bagaimana dan seperti apa. Panjang lebar orang itu menceritakan semua kejadian yang ia alami, sampai akhirnya Mbah menyuruhnya pulang. Tetapi beberapa hari kemudian ia datang ke rumah Mbah dengan keadaan yang tidak baik. Dia terlihat seperti sakit, wajahnya sangat pucat, dan ia mengatakan bahwa sosok Ayu Putri selalu saja datang ke mimpinya dan memberikan berbagai ancaman dan menyuruh orang itu untuk ikut bersama Ayu Putri. Orang itu pun juga mengalami beberapa luka memar di badan dan di pundaknya, sama seperti kamu ini. Namun tak separah orang waktu itu. Kalau sudah begini, hanya ada satu jalan dan cara untuk bisa bebas dari teror sosok Ayu Putri, yaitu datang lagi kembali ke tempat itu dan berkomunikasi secara keadaan sadar dengan sosok Ayu Putri, namun harus dengan keberanian dan iman yang besar. Aku, Lintang dan Panji menggidik ngeri saat mendengarkan cerita Mbah Empu. Bulu kuduk tak terhenti-henti berdiri dan menari-nari. Begitu juga dengan kedua temanku. Dan dalam hatiku yang penuh ketakutan, aku bertanya-tanya, apakah aku sudah diteror dengan sosok Ayu Putri? Lantas bagaimana caranya aku bisa lepas dari sosok Ayu Putri? Akhirnya aku dan teman-temanku bertanya bagaimana caranya agar bisa langsung berkomunikasi secara sadar dengan sosok Ayu Putri. "Mbah, kalau memang saya dan teman saya diteror oleh sosok Ayu Putri, terus gimana Mbah caranya agar kami bisa lepas dari teror itu?" tanya saya. "Hanya ada satu cara saja. Kalian harus kembali lagi ke sana. Tetapi hanya kalian bertiga saja yang bersangkutan. Kalian harus berkomunikasi dengan sosok itu. Kalian perbanyak apa maunya," jawab Mbah Empu. "Bagaimana caranya Mbah
agar saya bisa langsung berkomunikasi dengan hal yang tak bisa saya lihat itu. Tanya aku. Kalian harus memainkan sesuatu permainan yang bisa kalian mainkan untuk berkomunikasi dengan sosok itu. Terserah kalian mau permainan yang seperti apa, mau jelangkung atau apapun itu, asal bisa berkomunikasi dengan hal gaib. Dan kalian harus memakainya di waktu malam Jumat, jawab Mbah Empuh. Iya mbah, kami biasa memainkan permainan jelangkung. Ini teman saya Lintang juga bisa melihat sosok yang tak kasat mata. Teman saya Panji juga bisa merasakan kehadiran sosok yang tak terlihat. Tapi mbah, apa itu harus kami lakukan untuk bisa bebas teror dari Ayu Putri? Tanya aku. Iya, itu harus kalian lakukan. Kecuali kamu bersedia dibawanya, kamu tidak perlu melakukan itu, jawab Mbah Empuh. Aku pun menggidik ngeri. Sial banget rasanya kalau udah ngalamin kejadian seperti ini. 3 hari lagi malam Jumat. Pas bener sih, kami juga selesai ujian hari Kamis. Jadi kami bisa ke sana waktu malam Jumat. Baiklah mbah, kalau gitu kami permisi pulang dulu. Nanti kami pikirkan lagi ya mbah, jawabku. Akhirnya kami pun bergegas pulang dengan perasaan yang bimbang. Kami saling bertanya, bagaimana nanti waktu malam Jumat? Gimana ini boy? Kalian mau nggak balik lagi ke tempat itu? Tanyaku. Ya udahlah, mau gimana lagi? Emang ada jalan lain lagi selain gak ke sana? Kan gak ada. Mau gak mau, kita harus ke sana, jawab Lintang. Rifki hanya mengikuti kemauan kami saja. Akhirnya kami bertiga pun setuju untuk kembali lagi ke hutan bambu itu. Tapi aku masih bingung, permainan apa yang sekiranya bisa kami mainkan untuk berkomunikasi dengan sosok Ayu Putri. Sampai akhirnya aku searching di internet, mencari permainan apa yang bisa kami mainkan nanti. Setelah cari-mencari, akhirnya aku menemukan sebuah permainan yang sekiranya cocok untuk kami mainkan menurutku. Permainan itu bernama Ouija. Permainan yang menggunakan alat seperti papan, yang di atas papan itu tertulis sebuah angka dan huruf abjad dari A sampai Z dan 0 sampai 9, dan ada kata singkat ya dan tidak. Cara bermainnya dengan menyebut nama sosok makhluk yang akan kami hubungi dan memberikan beberapa pertanyaan ke sosok tersebut. Nanti dengan sendirinya jari kami akan bergerak ke arah salah satu huruf-huruf dan angka abjad yang ada di atas papan Ouija, menunjukkan sebagai jawaban dari pertanyaan kami ke sosok tersebut. Oke, aku pun paham dengan permainan ini. Akhirnya kami bertiga pun setuju untuk memainkan permainan ini sebagai alat komunikasi kami dengan arwah Ayu Putri. 2 hari kemudian pun tiba saatnya malam ini, malam Jumat, yang kami tunggu-tunggu. Kami sepakat sedikit berbohong ke orang tua. Kami akan tidur di rumah salah satu teman kami. Orang tua kami pun memberi izin. Akhirnya aku, Lintang dan Rifki pun siap untuk bergegas pergi ke hutan bambu itu. Tapi sebelum kami pergi ke sana, kami terlebih dahulu singgah ke rumah Mbah Empuh untuk mengambil beberapa persediaan untuk permainan ini. Setibanya kami di rumah Mbah Empuh, "Mbah, aku sama teman-teman udah siap untuk pergi ke hutan bambu itu. Doakan kami selamat ya Mbah," kataku. "Iya, kalian hati-hati ya, banyak-banyak berdoa, minta perlindungan sama Gusti Allah, karena sebaik-baiknya perlindungan, lebih lagi baik perlindungan dari Sang Pencipta. Jam 5 pagi, saat fajar tiba, kalau bisa, kalian harus sudah mengakhiri permainan ini."
Maaf, Mbah gak bisa temenin kalian karena ini permainan kalian, sahut Mbah Empuh. Iya Mbah, gak apa-apa, dapat doa dari Mbah aja kami udah bersyukur. Kami berangkat dulu ya Mbah. Assalamualaikum. Kami pun bergerak lagi menuju hutan bambu tersebut. Sambil kubawa beberapa bingkisan dari Mbah Empuh yang berisikan sebuah dupa, kembang kantil, cermin kecil, kemenyan, sisir, dan ada sebuah boneka kecil yang terlihat kusam dan kotor. Aku bingung, kenapa Mbah memberi cermin sisir dan boneka itu untuk apa ya? Mbah juga gak ngejelasin bakal untuk apa benda-benda ini. Ah, sudahlah, mungkin nanti ada manfaatnya. Kalau tidak mungkin Mbah ngasih benda ini. Akhirnya setelah beberapa lama kemudian kami berjalan. Kami sampai di tepi bibir hutan bambu itu, dan kami ada di dekat pohon mangga yang kemarin kami ambil buahnya. Kami duduk sebentar di sini untuk beristirahat. Sambil sesekali kami memandangi hutan bambu itu. Muka Rifki terlihat pucat, seperti tidak yakin untuk memasuki hutan bambu ini. Begitu juga dengan Lintang. Aku pun sebenarnya sedikit takut dan ragu saat melihat hutan bambu ini. Tapi mau gimana lagi, ini salah satu jalannya. Mau tidak mau, kami harus masuk ke dalam hutan bambu ini. Aku pun mengalihkan raut wajah pucat mereka dengan meyakini mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat kami berdiri, hendak melanjutkan perjalanan, aku sangat terkejut bukan kepalang. Terasa darahku dari ujung kaki naik langsung ke kepala saat aku melihat ada sesosok kuntilanak yang berdiri di salah satu cabang pohon bambu. Sontak, kakiku lemas dan aku kembali terduduk. Rifki dan Lintang langsung kutarik tangan mereka untuk duduk kembali. Kenapa? Ngelihat ya? Baru juga segitu. Tapi katanya gak takut. Baru dia doang kamu udah pucat. Macam mayat Ki. Lintang menertawakanku seakan mengejekku. Emang dia ngeliat apa Lin? Kok langsung pucat mukanya? Tanya Panji ke Lintang. Ketawa aja terus. Kamu belum lihat Jul. Nanti kalau kamu udah lihat, baru kamu tahu rasanya gimana. Ketusku sambil sedikit jengkel. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.